Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran online di SMP 3 Cibadak, khususnya untuk mata pelajaran IPA, bersama pembimbing guru IPA di kelas 9, yaitu Ibu Yani Suryani dan saya sendiri, Ibu Happy Hapipah. Pada kali ini akan dibahas bab 2 tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Khusus dalam video ini hanya dibahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ini kompetensi dasar yang kita harapkan tercapai dari pembelajaran ini. Berikutnya masuk ke materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ada dua cara, secara kawin atau generatif dan secara tidak kawin atau vegetatif. Generatif melalui proses penyerbukan lalu proses pembuahan. Untuk vegetatif dibagi dua, yaitu vegetatif alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif disebut juga reproduksi aseksual atau tidak kawin, yaitu perkembangbiakan yang menghasilkan individu baru yang sifatnya persis sama dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif dibagi dua, yaitu alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 7 seperti ini. Kita cek satu-satu. Yang pertama, spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku seperti ini, tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Spora jika dilihat pada tumbuhan paku di balik daunnya itu seperti ini. Spora itu ringan dan mudah diterbangkan oleh angin. Dimana spora itu melekat, maka disitulah akan tumbuh menjadi individu baru. Tunas. Tunas ini biasa kita lihat pada tanaman pisang, ya. Tunas, pembentukan tunas batang itu terjadi manakala tumbuhan induk sudah dewasa. Yang berikutnya tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh di tempat selain di batang, bisa di akar, contohnya sukun dan cemara, dan bisa di daun, contohnya cocor bebek. Ini pada gambar ini adalah tunas adventif pada tepi daun cocor bebek yang akan menjadi tumbuhan baru. Rizoma atau rimpang, ini sesungguhnya adalah batang yang daunnya, batang beserta daunnya itu terdapat di dalam tanah, bercabang-cabang dan tumbuh secara horizontal. Rizoma ini merupakan cara perkembangbiakan kelompok Zingiberaceae, ya, seperti jahe, lengkuas, kunyit, kencur, dan Zingiberaceae lainnya. Berikutnya adalah geragih atau stolon, yaitu batang yang tumbuh mendatar di atas permukaan tanah. Tumbuhan baru ini dimulai dengan kuncup ujung yang menyentuh tanah, kemudian akan membelok ke atas menjadi tumbuhan yang baru. Contoh tanaman yang bisa berkembang biak dengan geragih adalah pegagan atau antanan, seperti itu. Yang berikutnya adalah umbi akar. Umbi akar ini adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Jika ditanam bersama pangkal batangnya, maka pada pangkal batang itu akan tumbuh tunas. Nah, tunas tersebut menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan dengan umbi akar adalah wortel, dahlia, lobak, dan singkong. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi, merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Pada permukaan umbi batang tumbuh sisik dan kuncup membentuk mata tunas. Ini bisa kita lihat pada tanaman kentang. Tapi kentang yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari biasanya sudah tanpa daun, hanya masih terlihat mata tunas di sekitar permukaan kentangnya. Berikutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis ini akan terjadi pada tanaman bawang merah, ya. Umbi lapis ini adalah batang yang tumbuh di bawah tanah, menggelembung, berair,
dan memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, umbi lapis ini memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Tunas akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan. Ini ada 5 cara: mencangkok, stek, sambung, tempel, merunduk. Baik, kita cek satu-satu. Pertama, mencangkok. Mencangkok adalah mengembangbiakan tanaman agar cepat berbuah dan mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Tanaman yang dicangkok syaratnya harus berbatang kayu dan berkambium. Contohnya jambu, rambutan, mangga. Namun kelemahan cangkokan ini tanamannya mudah tumbang atau roboh karena akarnya akar serabut. Dan umur tanamannya pun lebih pendek dibandingkan tumbuhan yang ditanam dari biji. Yang kedua, stek. Stek itu adalah mengembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian batang dari tanaman tersebut. Sudah biasa kita lihat stek pada ubi kayu atau singkong. Stek juga bisa dilakukan pada tebu, kangkung, dan mawar. Sambung atau enten. Menyambung atau mengenten itu bertujuan menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Dua individu ini harus merupakan tumbuhan yang masih satu familia atau kekeluargaannya masih dekat. Contohnya tomat dengan terung. Apabila ada satu tanaman yang memiliki buah yang banyak tapi akarnya kurang kokoh, bisa dienten dengan tanaman yang akarnya kokoh tapi buahnya sedikit, sehingga keturunannya ini menghasilkan tanaman yang memiliki akar kokoh dan buahnya banyak. Tempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah menempelkan mata tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Tumbuhan yang ditempeli itu strukturnya harus kuat. Okulasi mempercepat tanaman berbuah karena batang atas sudah melewati masa muda. Tujuan okulasi juga sama seperti mengenten, yaitu menggabungkan dua tumbuhan yang sifatnya berbeda sehingga dihasilkan dua jenis buah atau bunga yang berbeda. Jadi menggabungkan dua sifat yang berbeda, sifat yang unggul ya. Contohnya, okulasi pada bunga mawar akan menghasilkan dua warna bunga atau lebih yang berbeda. Seperti itu. Yang kelima, merunduk atau layering. Merunduk bisa dilihat dari gambarnya, ini bisa dilakukan pada tanaman yang berbatang lentur, panjang, tidak mudah patah, serta cabang batangnya tumbuh dekat dengan tanah. Nah, tanaman yang bercabang panjang ini dirundukkan atau ditanamkan ke dalam tanah sehingga nanti akan tumbuh menjadi individu baru. Contoh tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan merunduk adalah arbai, stroberi, dan anggur. Yang berikutnya adalah perkembangbiakan generatif atau disebut juga reproduksi seksual secara kawin, yaitu perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin berupa sel sperma dari benang sari dan sel telur dari putik atau betina. Nah, benang sari dan putik itu terdapat dalam bunga, sehingga bunga itu merupakan alat reproduksi generatif atau perkembangbiakan seksual pada tumbuhan. Setelah terjadi pembuahan, maka akan menjadi biji yang mengandung embrio. Kita bisa lihat ini bagian-bagian bunga ya. Ada kepala sari yang di dalamnya ada serbuk sari yang berperan sebagai sel kelamin jantan. Ada putik, tangkai putik, ada bakal biji yang berperan sebagai sel kelamin betina. Penyerbukan atau polinasi adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada permukaan putih. Penyerbukan ini merupakan bagian penting dari proses reproduksi tumbuhan berbiji. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Kita bisa lihat gambarnya, ada penyerbukan sendiri, yaitu apabila benang sari dan putik berasal dari satu bunga. Penyerbukan tetangga atau geitonogami apabila serbuk sari dan putik berasal dari satu tanaman, satu individu, tapi dalam satu individu itu ada dua bunga atau lebih. Putik dan benang sari dari bunga-bunga yang ada pada satu individu ini bertemu. Yang ketiga, penyerbukan silang terjadi pada
dua individu tumbuhan tapi yang sejenis, di mana benang sari dan putiknya bisa saling bertemu. Yang berikutnya penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini berasal dari dua tanaman yang varietasnya berbeda, benang sari dan putiknya bisa bertemu. Keturunan yang dihasilkan merupakan variasi dari sifat induknya atau sifat gabungan induknya. Macam-macam penyerbukan berdasarkan vektor atau perantara. Ada anemogami yang perantaranya angin, hidrogami perantaranya air, antropogami perantaranya manusia, dan zoidiogami perantaraan hewan. Hewan yang biasa membantu penyerbukan adalah siput. Siput ini akan membantu penyerbukan pada tumbuhan yang sering dilaluinya. Serangga. Contohnya seperti ini. Serangga membantu penyerbukan pada bunga-bunga yang biasanya berwarna cerah. Kelelawar bisa membantu penyerbukan bunga-bunga yang biasanya mekar di malam hari. Burung juga bisa membantu penyerbukan. Tidak semua burung bisa membantu proses penyerbukan. Yang ada pada gambar ini adalah burung kolibri yang mempunyai paruh panjang seperti sedotan yang berfungsi untuk menghisap nektar. Tanaman yang biasa dibantu oleh burung biasanya ukuran bunganya besar. Lalu setelah terjadi penyerbukan, lanjut ke pembuahan atau fertilisasi pada tumbuhan. Peristiwa pembuahan itu adalah peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Dan proses ini hanya dapat terjadi antara bunga yang sejenis. Macam-macam pembuahan atau fertilisasi, ada fertilisasi pada gimnosperme atau tanaman berbiji terbuka. Ini terjadi pembuahan tunggal, hanya terbentuk biji. Contohnya seperti ini. Dan angiosperme atau tanaman berbiji tertutup, itu terjadi pembuahannya ganda sehingga terbentuk biji dan buah. Seperti ini. Nah, inilah perbedaan perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Kalau dilihat dari induknya, vegetatif berasal dari satu induk, generatif berasal dari dua induk, jantan dan betina. Karena ini kawin berarti harus ada jantan dan betina. Asal keturunan yang dihasilkan pada vegetatif itu bagian tubuh induknya. Pada generatif, peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sifat keturunan vegetatif sama dengan induknya, tapi pada generatif sifat keturunannya bisa bervariasi atau gabungan dari sifat kedua induknya. Teknologi perkembangbiakan tumbuhan yang sedang tren pada saat ini adalah hidroponik, vertikultur, dan kultur jaringan. Seperti apa gambarnya? Seperti ini, hidroponik. Ini adalah media tanamnya berupa air, mineral, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan tersebut. Hidroponik ini tidak menggunakan tanah sehingga cocok diaplikasikan bagi yang tidak mempunyai lahan tanah yang cukup untuk bercocok tanam. Yang kedua, vertikultur, yaitu cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Vertikultur juga ini bisa memperbanyak tanaman tanpa memerlukan lahan yang luas. Media tanamnya bisa berupa tanah, hanya dia dibuat vertikal. Yang ketiga adalah kultur jaringan tumbuhan, yaitu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel, jaringan, atau organ. Selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur hormon. Seperti ini kultur jaringan. Nanti bagian tanaman yang dikultur itu akan tumbuh menjadi individu baru dengan organ-organ yang lengkap. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.